Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami mengenai perhitungan biaya operasional sekolah atau BOS pada jenjang SMK. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Nazal Zabila Ramadhani, yang kedua Nur Hadidah, dan saya sendiri Maulida Nurul Syahrani dan Ramlah Kadir. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Saudari Salsabila Rahmadani. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan memaparkan materi tentang pengertian bantuan operasional sekolah atau BOS. Bantuan operasional sekolah atau BOS adalah bantuan pemerintah berbentuk dana yang diberikan kepada sekolah untuk membiayai kegiatan operasional dan personalia. Dana BOS diberikan berdasarkan jumlah siswa yang dimiliki sebuah sekolah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang juknis pengelolaan dana BOSP. Biaya operasional dan personalia adalah biaya yang tidak terkait dengan gaji dan tunjangan pendidik dan tenaga pendidik. Biaya operasional dan personalia mencakup alat tulis sekolah, langganan daya dan jasa, pemeliharaan dan perbaikan ringan, transportasi, konsumsi, asuransi, pembinaan siswa atau ekstrakurikuler, bahan dan alat habis pakai, serta pelaporan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Hadidah. Langsung saja, tujuan bantuan operasional sekolah BOS. Tujuan dari program BOS adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 12 tahun yang bermutu, membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non-personalia sekolah, meningkatkan akses mutu dan daya saing pendidikan. Dana BOS disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk kemudian disalurkan kepada satuan pendidikan. Dana BOS dan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional non-personalia yang telah dirinci di atas. Perhitungan biaya operasional non-personalia Satuan Pendidikan BOSP jenjang SMK Kabupaten Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Asumsi. Asumsi jumlah rombel 25, status rombel, keterangan 7 rombel administrasi perkantoran
7 rombel akuntansi, 6 rombel rekayasa perangkat lunak, 5 rombel perangkat sosial. Jumlah siswa per rombel 32, status orang keterangan tidak ada. Jumlah siswa satu sekolah 800, satuan orang keterangan tidak ada. Kepala sekolah jumlah 1, satuan orang keterangan tidak ada. Jumlah wakil kepala sekolah 1, satuan orang bidang keterangan bidang. Jumlah guru termasuk kespek dan wakespek 96, satuan orang keterangan 1 kespek, 2 kespek, 88 guru mapel dan 6 guru BK. Jumlah tenaga kependidikan jumlah 13, satuan orang keterangan 1 pustakawan, 7 laboran, 2 teknisi, 3 tata usaha. Jumlah mata pelajaran 15, satuan mapel keterangan 8 mapel umum, 7 mapel jurusan, beda tiap angkatan dan jurusan. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsabila Ramadhani. Baik, rekapitulasi. Standar isi 5.458.000. Standar proses 127.752.500 rupiah. Standar penilaian 84.770.000. Standar kompetensi lulusan 21.395.000. Standar pendidik dan tenaga pendidik 29.890.000. Standar sarana dan prasarana 185 juta. Standar pengelolaan 32.222.750 rupiah. Standar pembiayaan 277.173.500 rupiah. Total biaya 763.661.750 rupiah. Biaya per siswa 954.577 rupiah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ramlah Kadir. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu perbandingan total BOSP. Perbandingan total biaya operasi non-personalia berdasarkan standar BOSP kabupaten atau kota. Yang pertama, standar isi. Yang kedua, standar proses. Yang ketiga, standar penilaian. Yang keempat, standar kompetensi. Yang kelima, standar pendidikan. Dan keenam, standar sarpras. Ketujuh, standar pengelolaan. Dan yang terakhir, standar pembiayaan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan hasil kerja kelompok kami. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab untuk masing-masing perwakilan kelompok. Dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Saya. Iya, dipersilahkan. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Septianti dari perwakilan kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaan saya itu, apa yang dimaksud dengan biaya operasional non-personalia dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 63 tahun 2022? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah dari kelompok lain masih ada yang ingin bertanya? Izin Saya bertanya, moderasi. moderator. Iya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia dari perwakilan kelompok 6. Langsung saja pertanyaan saya itu, apakah perhitungan BOSP pada jenjang SMK yang Anda paparkan tadi sudah efektif menurut Anda? Terima kasih. Terima kasih juga. Silakan, Wafas Salsabila. Baik, perkenalkan saya Opa Salsabila dari perwakilan kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan kepada pemateri, yakni apakah yang menjadi pertimbangan pemerintah sehingga menetapkan alokasi dana BOS yang diterima sekolah di kota lebih besar daripada jumlah dana BOS yang diterima oleh sekolah di kabupaten. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Wafas Salsabila. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6 oleh Saudari Rizky Amalia yang akan dijawab oleh Saudari Ramlah Kadir. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6, yaitu apakah perhitungan BOSP pada jenjang SMK yang Anda paparkan tadi sudah efektif? Jawabannya yaitu menurut kelompok kami perhitungan BOSP pada jenjang SMK sudah efektif dalam memenuhi kebutuhan operasional sekolah. Hal ini terlihat dari besaran dari dana BOSP yang telah kami hitung, yaitu
Rupiah per siswa atau tahun. Besaran dana ini sudah cukup untuk membiayai komponen-komponen operasional sekolah, seperti biaya personalia dan non-personalia. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi jawaban dari pertanyaan Saudari Reski Amalia. Apakah jawabannya diterima atau cukup jelas? Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Jawabannya sangat jelas dan saya terima. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Rizka Septianti akan dijawab oleh Saudari Salsabila Ramadhani. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizka Septianti. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan biaya operasional dan personalia dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022? Biaya operasional non-personalia adalah biaya yang tidak terkait dengan gaji dan tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan. Ini mencakup pengeluaran yang tidak langsung berkaitan dengan sumber daya manusia, seperti biaya untuk fasilitas, peralatan, perawatan, bahan habis pakai, dan kebutuhan operasional sekolah lainnya, yang tidak termasuk komponen gaji dan tunjangan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Bagaimana Saudari Rizka Septianti? Apakah jawaban yang diberikan sudah jelas atau masih ada sanggahan? Baik, terima kasih kepada moderator dan kepada penjawab. Saya terima jawabannya. Terima kasih. Tugas kembali. Selanjutnya, pertanyaan dari Saudari Wafa Salsabila akan dijawab oleh Saudari Nur Hadidah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Wafa Salsabila kelompok 1, yaitu apakah yang menjadi pertimbangan pemerintah sehingga menetapkan alokasi dana BOS yang diterima sekolah di kota lebih besar daripada jumlah dana BOS yang diterima oleh sekolah di kabupaten. Pemerintah menetapkan alokasi dana BOS yang diterima sekolah di kota lebih besar daripada jumlah dana BOS yang diterima oleh sekolah di kabupaten dengan beberapa pertimbangan, yaitu 1. Biaya hidup. Biaya hidup di kota umumnya lebih tinggi daripada di kabupaten. Hal ini menyebabkan biaya operasional sekolah di kota juga lebih tinggi. Kedua, kebutuhan operasional sekolah di kota umumnya memiliki kebutuhan operasional lebih tinggi daripada sekolah di kabupaten. Ketiga, kualitas pendidikan.
Pemerintah ingin meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia, termasuk di kota dan kabupaten, dengan memberikan alokasi dana BOS yang lebih besar kepada sekolah di kota. Pemerintah berharap membantu sekolah di kota untuk memenuhi kebutuhan operasional dan meningkatkan kualitas pendidikannya. Biaya bahan habis pakai. Biaya bahan habis pakai seperti alat tulis, kertas, bahan praktik di kota umumnya lebih tinggi daripada di kabupaten. Biaya pemeliharaan dan perbaikan. Biaya pemeliharaan dan perbaikan gedung dan peralatan di kota umumnya lebih tinggi daripada di kabupaten. Biaya perjalanan bisnis, biaya perjalanan dinas. Biaya perjalanan dinas seperti biaya perjalanan guru untuk mengikuti pelatihan atau seminar di kota umumnya lebih tinggi daripada di kabupaten. Dan yang terakhir, biaya lain-lain. Biaya lain-lain seperti biaya transportasi dan komunikasi di kota umumnya lebih tinggi daripada di kabupaten. Dengan alokasi dan dana BOS yang lebih besar, sekolah di kota dapat memenuhi kebutuhan operasionalnya secara lebih optimal. Hal ini dapat berdampak positif terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi jawaban dari pertanyaan saudari Wafa Salsabilah. Bagaimana? Apakah jawabannya diterima? Iya, moderator, jawabannya saya terima dan sudah sangat jelas. Terima kasih banyak. Makasih. Baik, itulah karena semua pertanyaan sudah terjawabkan, maka dari itu saya ingin menutup presentasi pada hari ini. Terima kasih atas untuk waktunya teman-teman sudah bergabung di Zoom ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.